Ratusan warga Palestina di pusat kota Gaza kembali harus kehilangan tempat bernaungnya setelah dilaporkan adanya gelombang serangan udara militer Israel menghantam kawasan pemukiman darurat pada Selasa, 28 Juli 2026. Serangan yang menyasar Masjid Al-Mutakin tersebut dilaporkan turut menghancurkan puluhan tenda pengungsian yang berdiri di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Laporan dari koresponden kantor berita Anadolu menyebutkan bahwa serangan udara tersebut mengakibatkan kerusakan parah di sekitar lokasi kejadian. Kejadian tersebut memaksa ratusan keluarga pengungsi kembali terlunta-lunta tanpa tempat tinggal. Meskipun dampak kerusakan fisik tercatat cukup masif, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai jatuhnya korban jiwa akibat insiden tersebut. Rangkaian serangan terbaru ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang tengah dialami warga Palestina di Gaza. Rusaknya berbagai fasilitas publik utama, serta ketatnya pembatasan pasokan kebutuhan dasar kian memperburuk kondisi hidup harian masyarakat di wilayah kantong terisolasi tersebut.
Kebakaran hutan yang melanda Provinsi Castellón, Spanyol menghanguskan lebih dari 10.000 hektar lahan dan mengubah kawasan pegunungan hijau di sekitar permukiman menjadi hamparan hitam. Warga di kota Artana mengakui kehilangan identitas daerah mereka akibat kebakaran yang belum juga terkendali. Salah seorang warga, George Garcia, menggambarkan kondisi tersebut seperti Mordor, wilayah gelap dalam kisah The Lord of the Rings. Ia mengatakan pegunungan di sekitar rumahnya habis dilalap api. Sementara dirinya bersama warga lain berupaya mencegah api kembali menyala dengan menyiram titik-titik yang masih berasap dan membersihkan vegetasi yang terbakar. Meski situasi di wilayah Avila dan Madrid mulai membaik, kebakaran di Castellón masih terus berlangsung. Cuaca panas ekstrim dan angin kencang memicu munculnya sejumlah titik api baru sehingga menyulitkan upaya pemadaman yang melibatkan ratusan petugas dan pesawat pengebom air. Hingga Rabu 29 Juli, sekitar 10.000 warga yang sebelumnya dievakuasi masih belum diizinkan kembali ke rumah mereka. Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande Marlaska memperingatkan bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi periode yang sangat berat karena suhu tinggi dan embusan angin yang diperkirakan masih akan memperparah penyebaran api. Badan Meteorologi Spanyol memperkirakan suhu di sedikitnya 6 wilayah mencapai 40 derajat Celcius dan menetapkan status peringatan oranye, level tertinggi kedua dalam sistem peringatan cuaca negara tersebut. Gelombang panas yang melanda Eropa tahun ini dinilai memperburuk risiko kebakaran hutan. Para ilmuwan menyebut perubahan iklim yang dipicu aktivitas manusia telah meningkatkan suhu dan memperpanjang periode kekeringan, sehingga membuat kebakaran lebih mudah terjadi dan lebih cepat meluas.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permintaan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Ukraina diberikan lisensi untuk memproduksi rudal pencegat Patriot secara mandiri. Permintaan tersebut disampaikan saat keduanya menggelar pertemuan di Gedung Putih Selasa 28 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu tidak hanya membahas kerjasama di bidang pertahanan, tetapi juga perkembangan upaya diplomasi serta peluang dimulainya kembali perundingan damai antara Ukraina dan Rusia. Melalui unggahan di akun X, Zelensky mengungkapkan bahwa salah satu topik utama pembicaraan adalah pemberian lisensi produksi rudal Patriot, beserta sejumlah gagasan lain yang dinilai dapat memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina. Dirinya juga menegaskan bahwa kedua pemimpin turut membahas pentingnya menghidupkan kembali jalur diplomasi sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian konflik. Dalam kesempatan tersebut, Zelensky menyampaikan apresiasi kepada Amerika Serikat dan Presiden Trump atas dukungan yang selama ini diberikan kepada Ukraina. Dirinya menambahkan bahwa tindak lanjut hasil pertemuan akan dibahas lebih lanjut oleh tim dari kedua negara. Sebelum pertemuan berlangsung, seorang pejabat Ukraina menyebut tujuan utama kunjungan Zelensky adalah memperoleh tambahan dukungan sistem pertahanan udara, termasuk rudal anti-balistik Patriot, sekaligus mendorong dimulainya kembali proses negosiasi dengan Rusia. Wacana pemberian lisensi produksi rudal Patriot sebenarnya telah mencuat beberapa pekan sebelumnya. Saat itu Trump dikabarkan memberikan respon positif terhadap usulan tersebut. Hubungan antara Zelensky dan Trump pada masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat itu sempat mengalami pasang surut. Namun dalam beberapa waktu terakhir hubungan keduanya dinilai menunjukkan tren yang lebih positif. Trump bahkan sempat menyatakan bahwa serangan Ukraina ke wilayah Rusia berpotensi mempercepat berakhirnya perang. Pernyataan yang disebut turut memperlebar jarak hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump menghentikan pengiriman langsung persenjataan ke Ukraina. Sebagai gantinya, dirinya meminta negara-negara Eropa membeli persenjataan dari Amerika Serikat untuk kemudian disalurkan kepada Kiev. NATO mengakui negara-negara barat kini menghadapi tantangan besar dalam perlombaan persenjataan modern di tengah meningkatnya konflik global. Aliansi pertahanan yang beranggotakan 32 negara itu menilai industri pertahanan barat belum siap menghadapi perang berintensitas tinggi seperti di Ukraina.
Peringatan tersebut disampaikan Supreme Allied Commander Transformation NATO, Pierre Van Dier, usai KTT NATO beberapa waktu lalu. Van Dier bahkan mengakui keunggulan produksi persenjataan saat ini tidak lagi berada di tangan negara-negara barat. Menurutnya, perang Rusia-Ukraina telah menunjukkan perubahan besar dalam pola perang modern, terutama lewat penggunaan drone dan rudal secara masif. Kondisi tersebut membuat sistem pertahanan udara barat kewalahan menghadapi serangan dalam jumlah besar yang terus berulang. Dalam KTT itu, NATO berkomitmen membeli sekitar 900 rudal Patriot serta menggelontorkan lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan dari ancaman drone. Meski begitu, Van Dier menilai langkah tersebut belum cukup karena kapasitas produksi industri pertahanan barat masih sangat terbatas. Ia mengatakan Barat tidak memiliki rantai pasok yang mampu memproduksi puluhan ribu rudal Patriot setiap tahun dengan biaya yang efisien. Karena itu, NATO didorong mengubah strategi pertahanannya dan tidak lagi bergantung pada rudal mahal untuk menghadapi drone berbiaya jauh lebih murah. Proses negosiasi mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz antara Iran dan Oman kini berada di titik krusial. Pemerintah Iran menegaskan proposal akhir yang disodorkan kepada Oman mensyaratkan porsi kontrol yang signifikan atas jalur pelayaran strategis tersebut. Dalam keterangannya di televisi pemerintah Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi mengungkapkan bahwa Oman sebelumnya sempat mengusulkan pembentukan rute pelayaran sementara.
Rute baru ini dirancang untuk menggantikan jalur utara dan selatan yang selama ini digunakan melintasi selat. Dalam skenario yang ditawarkan Muscat, kendali atas jalur navigasi tersebut bakal dibagi rata, yakni 50% di bawah pengawasan Iran dan 50% sisanya dikelola oleh Oman. Namun, Teheran secara tegas menolak formula pembagian berimbang tersebut. Garibabadi menegaskan kembali posisi final negaranya yang menuntut agar satu jalur pelayaran berada sepenuhnya di bawah kendali Iran. Tak hanya itu, Teheran juga menginginkan bagian dari jalur kedua berada di bawah kewenangan mereka. Ia menandakan bahwa syarat tersebut merupakan keputusan definitif dan Iran tidak akan membuka ruang untuk skenario alternatif lainnya. Lebih lanjut, Garibabadi memberikan peringatan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup apabila pihak Oman tidak menerima usulan yang diajukan Teheran. Ia juga menyatakan bahwa pihak Iran telah mengantisipasi serta siap menghadapi segala risiko, termasuk potensi berulangnya konflik di kawasan tersebut. نفوذی که یهودی‌ها به نظر من دارن رو آمریکا خب 100% همینه. میتونست آمریکا با ایران صلح کنه. میتونست خیلی راحت‌تر با هم کنار بیان. ولی خب می‌بینید که نمیشه اصلا. راهی بهشون داده نمیشه. Iran mengeklaim telah meningkatkan kemampuan drone bunuh diri atau kamikaze Hadid 110 dengan teknologi baru yang membuatnya terbang lebih cepat, lebih rendah, dan lebih sulit dideteksi radar. Drone bertenaga mesin jet itu disebut telah digunakan untuk pertama kalinya dalam 2 pekan terakhir. Dalam serangan yang diarahkan ke pangkalan militer dan kapal perang Amerika Serikat di Timur Tengah. Laporan The Telegraph pada Selasa, 28 Juli 2026 menyebut Hadid 110 versi terbaru menjadi salah satu senjata paling canggih yang dimiliki Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Drone tersebut merupakan pengembangan dari Hadid 110 yang sebelumnya telah diperkenalkan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebelum ia meninggal dunia pada awal pecahnya perang.
keunggulan utama Hadid 110 terbaru terletak pada kombinasi kecepatan dan teknologi silumannya. Berbeda dengan sebagian besar drone serang Iran yang masih menggunakan baling-baling, Hadid 110 kini dibekali mesin turbojet dengan kecepatan maksimum sekitar 508 km per jam. Kecepatan itu menjadikannya drone tercepat yang diketahui pernah dikembangkan Iran. Drone ini diluncurkan menggunakan pendorong berbahan bakar padat untuk mencapai kecepatan dan ketinggian tertentu sebelum mesin jet menyala sehingga dapat segera melaju menuju sasaran.